Sang raja yang sudah menunggu cukup lama, namun Jiong tak kunjung datang, dia mulai gelisah. Sambil mengingat kembali kenangannya bersama Jiong, di mana itu adalah momen terindah dalam hidupnya. Sedangkan di dapur para koki ingin menolong, namun mereka tidak berani melakukan apa-apa. Untungnya datang Kasim ke dapur mereka. Dan disitulah mereka meminta tolong kepada sang Kasim untuk membantu Jiong. Tiba-tiba sang kepala Kasim datang menemui sang raja dan memberitahu tentang hal yang terjadi kepada Jiong. Tanpa basa-basi, sang raja langsung datang mendatangi Jiong di penjara. Jiong yang sepertinya habis disiksa sudah lemah tak berdaya dengan pasung di lehernya. Raja langsung meminta para penjaga untuk mengeluarkan Jiong. Namun mereka mengatakan bahwa kunci penjara dibawa oleh sang ibu suri. Tak lama kemudian, ibu suri datang. Ia mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan Jiong karena telah melukai putranya. Namun raja membela Jiong. Ia mengatakan bahwa jika itu karena masakan Jiong, sudah pasti dia juga akan sekarat karena dia juga memakan makanan yang sama dengan Pangeran Jumyong. Namun sang ibu suri tidak percaya. Ia malah balik menuduh raja yang menyuruh Jiong untuk melukai putranya karena masalah tahta. Kesabaran sang raja sudah habis. Dia hampir mengayunkan pedangnya ke ibu suri. Untungnya Jiong yang baru sadar langsung mencegahnya. Ia meminta raja untuk tidak melakukan hal konyol yang akan merugikan dirinya. Ia juga hanya meminta sang raja untuk membuktikan bahwa Jiong tidak bersalah. Karena Jiong yakin sang raja percaya bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. 저를 위한 게 제가 그러지르지 않았다는 건 사람이잖아요. 그러니 칼을 내려 제 결백을 밝혀주세요. Karena omongan Jiong, sang raja berhasil menahan emosinya dan dia berjanji dia akan mencari bukti bahwa Jiong tidak bersalah apapun caranya. Sebelum pergi, sang raja mencoba menguatkan Jiong dan Jiong juga memintanya untuk berjanji agar tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan merugikannya. 제발 꼭 기억해주세요. Berita tentang Pangeran Jumyong sudah sampai kepada Ibu Permasyuri Agung. Ia sudah curiga jika yang mungkin melakukan hal tersebut adalah sang Pangeran Agung karena dia orang yang paling ingin menggulingkan sang raja. Sang raja kemudian meminta kepala sekretaris untuk mencari tahu tentang kemana saja dan apa saja yang dimakan oleh Pangeran Jumyong hari itu. Sedangkan keadaan di dapur sangat muram. Mereka benar-benar tidak semangat tanpa adanya Jiong. Kepala sekretaris juga mulai mencari tahu dan menanyai mereka, di mana para koki juga memakan masakan yang sama pada hari itu. Namun mereka baik-baik saja, tidak terjadi apapun. Dan bahan-bahan yang digunakan pun telah diselidiki oleh kepala tabib. Dan semua bahan memang benar-benar aman, tidak ada yang salah. Raja dan sekretaris berdiskusi dan dia mengatakan bahwa mungkin saja Pangeran Jumyong jatuh sakit akibat sebab lain. Karena kata sang tabib, gejala yang ada pada Pangeran Jumyong hanya muncul jika seseorang tersebut menelan racun. Tapi makanan Jiong sudah terbukti tidak beracun. 혹시 대군께서 어찌 그리 생각하느냐? 너희의 말로는 이러한 증상은 울 먹어야 나오는 것. 막상 독이 든 음식 전하께서 대행을 한번 살폈겠습니까? Sang raja kemudian mengunjungi kediaman Ibu Suri untuk menjenguk Pangeran Jumyong, meskipun dia disambut tidak baik oleh Ibu Suri yang masih bersedih. Kemudian sang raja salfok dengan bungkusan yang ada di kamar tersebut. Kata sang tabib, itu adalah obat pemulihan yang biasa dikonsumsi oleh Pangeran Jumyong karena masalah kesehatannya. Dan yang menyetok obat-obatan tersebut adalah sang Pangeran Agung setiap minggunya. Raja kemudian izin untuk membawa obat-obatan tersebut untuk diperiksa. Ia juga meminta Ibu Suri untuk tidak mengatakan hal-hal aneh tentang Jiong. 말씀에 상말들이 궁 밖으로 퍼지면 왕실의 위상이 어찌 되겠어? Di penjara, Jiong terlihat cukup tenang menghadapi nasibnya dan disitulah dia sangat ingin pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Ibu Suri Agung mendatanginya. Ia kemudian bertanya apakah Jiong benar-benar ingin membunuh Pangeran Jumyong. Dengan tegas dia menjawab bahwa tidak ada untungnya jika ia membunuh Pangeran Jumyong. 네가 대군을 시해하냐? 아니요. 설마 대화도 그 말을 믿으실 거예요? 유상이 시켰느냐? 무슨 말씀이세요? Ibu Suri Agung juga mengatakan bahwa sang raja jadi dituduh yang macam-macam karena kejadian tersebut. Jiong jadi merasa bersalah. Ibu Suri Agung kemudian membebaskan Jiong dengan syarat dia memberinya waktu 3 hari untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Namun jika dalam waktu 3 hari dia tidak bisa membuktikan, dia harus mengakhiri hidupnya sendiri dengan belati yang telah diberikan oleh Ibu Suri Agung. Para koki yang sedang menyusun makan siang tiba-tiba dikejutkan dengan kepulangan Jiong. Mereka semua sangat bahagia. Namun Jiong tidak punya waktu untuk merayakannya karena dia harus menyiapkan makan siang untuk sang raja. Di kamarnya, sang raja meneliti obat-obatan yang rutin dikonsumsi Pangeran Jumyong. Lalu dia mencicipi satu bahan yang bentuknya agak aneh dan rasanya juga pahit.
Lalu dia dikejutkan dengan suara Ji-young yang mengantarkan makan siang. Awalnya dia tidak mau, namun karena dia mendengar suara Ji-young, raja langsung membawanya masuk dan memeluknya. Ia benar-benar merindukan Ji-young dan juga mengkhawatirkannya. Ji-young kemudian teringat perkataan Ibu Suri Agung yang memintanya menjaga jarak dengan sang raja agar tidak menimbulkan rumor. Kemudian dia langsung melepaskan pelukan sang raja. Tapi raja tidak peduli. Dia langsung memeluknya lagi dan bahkan menciumnya. Ia juga menyatakan bahwa dia menyukai Ji-young. Ji-young yang kaget hanya bisa diam tanpa kata. 제가 설명을 뭐 하시는 거예요? 가장 좋아하는 여인에게야. Setelah adegan mesra tersebut, mereka kemudian makan siang bersama. Raja juga mengajaknya makan agar kondisi tubuh Ji-young segera pulih kembali. Ji-young kemudian menceritakan bahwa Permaisuri Agung yang membebaskan dia dengan syarat sebelumnya. Ia juga mengatakan jika 3 hari tidak membuktikan, maka ia akan mengakhiri hidupnya dengan belati yang sudah diberikan Ibu Suri Agung. Namun sang raja langsung mengambil belati tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Ji-young mati atau siapapun yang akan melukainya. Mereka benar-benar pasangan yang sedang mabuk asmara. Berita Ji-young bebas sudah sampai ke telinga Mokju. Ia benar-benar tak menyangka Ibu Suri Agung akan membebaskan Ji-young. Keesokan harinya, raja membantu Ji-young untuk menemukan bukti. Hari-hari mereka lalui bersama. Bahkan mereka sampai kelelahan hingga ketiduran bersama. 2 hari telah berlalu. Malam itu, Ji-young membawa bahan obat-obatan yang telah diselidiki oleh raja ke kamarnya. Kemudian ketika Gilgem membukanya, ada satu bahan aneh yang baunya sangat menyengat. Dan Gilgem bisa memastikan bau dari bahan tersebut benar-benar sama dengan bau kotoran tikus. 죽똥 냄새예요. 그래? 좀 역하긴 하네. Keesokan harinya, di hari ketiga, Ji-young masih terus mencari tahu. Kemudian dia diberitahu bahwa sang raja tiba-tiba demam tinggi dan gejalanya sangat mirip dengan Pangeran Jumyong. Setelah ditelusuri, sang raja demam setelah mencicipi tanaman obat milik Pangeran Jumyong. Ia juga mengatakan bahwa sepertinya ada tanaman obat yang seperti bau kotoran tikus dan rasanya juga pahit. Sang tabib kemudian mengatakan bahwa mungkin saja itu adalah Oryongji. Oryongji adalah obat tradisional dari kotoran tupai terbang kering. Itu sebabnya rasanya sangat pahit dan menjijikkan. Sang tabib juga mengatakan bahwa jika Oryongji dikonsumsi bersamaan dengan ginseng, itu bisa berubah menjadi racun yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Bisa dipastikan Pangeran Jumyong celaka karena obat tersebut dimakan bersamaan dengan ginseng. Sang raja kemudian menyuruh tabib untuk membuatkan obat penawarnya. Namun itu membutuhkan waktu. Kini sang raja mulai mencari siapa pelakunya yang berani-beraninya menambahkan Oryongji ke dalam obat sang Pangeran Jumyong. Karena pada keadaan aslinya obat sang Pangeran Jumyong tidak mengandung Oryongji. Sang raja yang masih agak pusing tiba-tiba terjatuh dan menarik tangan Ji-young hingga jatuh di pelukannya. Dan inilah adegan yang akan kalian nikmati dan aku yakin kalian akan senyum-senyum sendiri guys. Monggo. 있잖아, 제 허락 없이는 입주하셨잖아요. 이것만 되는 것으로 하자. 이러다 누가 들어오기라도. 너무 머리가 아파서 그런. 잠시만이다. Kepala sekretaris kemudian mencari tabib mana yang diminta Pangeran Agung untuk membuatkan obat, dan setelah menemukan alamatnya, dia langsung mendatangi rumahnya. Namun ketika sampai di sana, sepertinya sang tabib sudah kabur dari rumahnya. Sang raja lalu memerintahkan Onggil untuk menemukan tabib wanita tersebut dan membawanya ke istana dalam keadaan hidup agar ia bisa mencari tahu siapa yang memerintahkannya. Mokju yang mendengar tentang raja mencari tabib tersebut langsung menyuruh dayang kepercayaannya untuk mencari sang tabib. Tak butuh waktu lama, ia langsung menemukannya. Awalnya sang dayang mengatakan bahwa ia akan mengajak sang tabib untuk kabur. Namun ketika dia lengah, ternyata dia ingin membunuhnya. Untungnya Gonggil datang dan mencegahnya. Kini kedok asli sang dayang terbongkar sudah. Bahkan ternyata benar bahwa dayang tersebutlah yang membunuh kakak Gonggil dulu. Bahkan sang dayang tersebut mengungkit masa lalu kakaknya yang katanya suka menggoda sang raja. Gonggil menjadi sangat marah dan ketika Gonggil hampir dikalahkan, dengan emosinya dia langsung memukul dayang tersebut hingga tak berdaya. 내놈 때문에 죽은 것이.
Untungnya sang tabib masih hidup, kemudian dia mengatakan bahwa selir Kang Mokju lah yang menyuruhnya. Tapi ketika dia ingin mengatakan orang yang ada di balik selir Kang, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di tubuh sang tabib. Ternyata anak buah Pangeran Agung lah yang memerintahkan orang menghabisi sang tabib tersebut. Dayang kepercayaan Mokju berhasil dipenjarakan. Raja juga langsung menemuinya. Ia menanyakan apakah dia suruhan selir Kang Mokju, namun Dayang tersebut tidak mengakuinya. Akhirnya sang raja menanyakan langsung kepada Mokju. Namun sesuai prediksi, dia tetap tidak mengakui kesalahannya. Penawar racun berhasil dibuat oleh sang tabib. Raja langsung meminumnya dan seketika sang raja kembali pulih. Ia juga langsung mengunjungi Pangeran Jumyong untuk memastikan sendiri bahwa Pangeran Jumyong pulih kembali. Bersama sang tabib, raja mendatanginya dan membawa obat penawar tersebut. Meskipun awalnya Ibu Suri menolak, namun untungnya sang Ibu Suri Agung meyakinkannya. Setelah diberikan obat penawar tersebut, awalnya Pangeran Jumyong langsung membuka matanya. Namun tak lama kemudian, Pangeran Jumyong menjadi kejang. Keadaan menjadi tegang, Ibu Suri makin marah. Kemudian sang tabib mengatakan obatnya tidak berfungsi karena Pangeran Jumyong belum makan apapun berhari-hari. Jadi Jiong langsung berniat untuk membuatkan makanan agar dia mau makan dan penawarnya bisa bekerja dengan baik. Awalnya sang Ibu Suri menolak karena dia takut Jiong akan melakukan hal yang buruk lagi kepada anaknya. Namun atas perintah sang raja dan juga Ibu Suri Agung, Jiong diperbolehkan memasak untuk Pangeran Jumyong. Jiong langsung ke dapur dan meminta teman-temannya untuk membuatkan makanan yang mudah dicerna dan bergizi. Kemudian ia membuat sup dengan saus kental agar mudah untuk dicerna. Setelah selesai, dia langsung membawanya ke Pangeran Jumyong. Ia juga menjelaskan bahwa makanan itu cukup untuk membuat Pangeran Jumyong pulih agar bisa meminum obat penawar. Namun sebelum diberikan ke pangeran, Ibu Suri meminta Jiong untuk mencicipinya terlebih dahulu agar dia percaya bahwa makanan tersebut aman dan tidak beracun. Jiong menyetujuinya. Bahkan raja yang tidak tega melihat Jiong tertekan, dia juga langsung ikut memakannya. Ia mengatakan bahwa dia langsung bertenaga setelah memakan makanan tersebut. 갑자기 몸에 활력이 솟구치는 듯하구나. Setelah dirasa aman, Ibu Suri mulai menyuapi Pangeran Jumyong. Sedikit demi sedikit, Pangeran Jumyong mulai memakannya. Sampai akhirnya kejangnya mulai mereda. Ia juga langsung membuka matanya dan denyut nadinya juga mulai stabil. Semua orang yang ada di sana langsung merasa lega. Malam itu, Mokju mengunjungi Dayangnya di penjara. Ia memasang muka sedih dan memelas. Namun ternyata di balik wajahnya itu, dia langsung membunuh Dayang tersebut. 유일한 방법이다. Kemudian meninggalkan jejak seolah-olah dia bunuh diri. Di tempat lain, Raja mengundang Jiong untuk menyaksikan tarian barunya. Dia mengatakan bahwa dia merasa Jiong adalah orang pertama yang harus melihatnya menari. Ketika melihat sang raja, ingatan Jiong kembali ke masa-masa bersama sang raja. Susah senang sudah ia lewati bersama sang raja. Dan sepertinya Jiong juga mulai jatuh cinta kepada raja nih. Sedangkan di gudang makanan, Pangeran Agung bersama antek-anteknya menemui seorang wanita tua yang katanya itu adalah nenek dari raja dari pihak sang ibu. Dan entah apa yang akan ia lakukan kali ini. Setelah menari, raja dan Jiong akhirnya mengobrol. Dan di saat itu, raja juga meminta Jiong untuk menjadi pendamping hidupnya. Dan dia berjanji setiap pagi dia akan membuatkan bibimbap untuk Jiong. 나의 반려가 되어다오. 전하, 그건 진짜 말도 안 되는. 진심이다. 나의 반려가 되면 아침마다 손수 비빔밥을 만들어주마. Lalu kira-kira apakah Jiong akan menerima sang raja dan tidak akan kembali ke masa sekarang? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye-bye.